Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa sampai detik ini kita masih diberi kesempatan olehnya berupa usia, ilmu, harta, tubuh kita sendiri, keluarga, dan lain-lainnya yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka marilah bersama-sama itu semua kita manfaatkan untuk semata-mata dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini marilah kita membahas tentang kepribadian seorang pemimpin, bahwa banyak kita jumpai dalam realitas kehidupan kita. Orang-orang tatkala belum menjadi apa-apa, tatkala belum memperoleh kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam level apapun, mereka memiliki kepribadian yang baik, mudah tersentuh, memiliki kepekaan sosial, sangat ringan tangan dalam pengertian suka menolong orang lain, penuh kasih sayang, dan juga menjaga kejujuran, konsisten terhadap integritas, terhadap akhlak yang baik. Namun tatkala dia menjabat, sudah menjadi seorang pemimpin, maka berubahlah kepribadiannya. Yang dulunya dia jujur, sekarang menjadi lacur. Yang dulunya dia suka membantu, sekarang acuh tak acuh. Barangkali alasannya terlalu capek. Yang dulu amat sangat ramah, sekarang seolah-olah senyum hilang dari bibirnya. Atau bahkan sebaliknya, yang dahulu tatkala belum menjadi pemimpin sangat tenang, tidak mudah terpesona oleh gemerlapnya dunia, namun tatkala sudah menjadi pemimpin, karena kesempatan terbuka luas sekarang, dia berubah menjadi suka berfoya-foya, suka main perempuan, suka melakukan segala sesuatu yang sangat berbeda 180 derajat dengan kepribadiannya tatkala dia masih menjadi orang biasa. Inilah fenomena yang terjadi dalam realitas kehidupan kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka marilah bersama-sama kita mengkaji kembali bagaimana konsistensi kepribadian seorang pemimpin dengan kita mengacu pada kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apakah kedudukan yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah kemudian merubah kepribadian dan gaya hidupnya? Apakah dalam kegelimangan dan kepadatan kesuksesan keberhasilannya ia melupakan kerendahan hati dan sifat-sifat utama lainnya? Apakah kehidupannya sebagai seorang khalifah, sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin
berada di atas manusia, ataukah ia tetap merasa dan senantiasa berada di tengah-tengah manusia? Maka marilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita mencoba seolah-olah berhadapan dengan dia untuk menyaksikan semua yang dia lakukan, semua yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan mestinya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita akan mencoba mulai dari awal pemerintahannya setelah dia diangkat sebagai khalifah, sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memimpin kaum muslimin. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, akan bisa kita lihat bahwa ia melangkahkan kakinya dengan diliputi oleh rasa malu sambil tak lepas menunjukkan pandangannya ke arah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia harus mengambil sumpahnya dan harus berpidato. Dia merasa malu harus naik, berdiri dan duduk di mimbar yang biasa digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa malu karena dia belum seberapanya dibandingkan dengan derajat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itulah Abu Bakar As-Siddiq yang menaiki mimbar itu buat pertama kalinya setelah pergi pengendali dan pengemudinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa melihat dan kembali mengingat bahwa dia, Abu Bakar As-Siddiq, hanya menaiki 2 buah anak tangga saja dari 3 anak tangga yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik. Lalu setelah 2 tangga dia duduk dan tak hendak mengizinkan dirinya untuk menaiki anak-anak tangga berikutnya. Ia tak membolehkan dirinya untuk menduduki tempat yang biasa diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ia tampil berhadapan dengan khalayak ramai, dengan kaum muslimin setelah dia diangkat oleh mereka, oleh kaum muslimin sebagai khalifah. Maka dia membacakan kepada mereka ikrar dan janjinya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, gerangan isinya seperti apa pidato yang sangat luar biasa terkenalnya, insya Allah hingga yaumil akhir nanti. Maka saudaraku yang berbahagia, bisa kita putar ulang kembali apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq tatkala dia diangkat sebagai khalifah. Setelah dia mengucapkan hamdalah dan membaca sholawat, maka selanjutnya dia berkata kepada kaum muslimin, hai kaum muslimin, saya telah diangkat sebagai pemimpin kalian, tetapi itu tidak berarti bahwa saya adalah yang terbaik di antara kalian. Maka jika saya benar, bantulah, namun jika saya salah, betulkanlah. Ingatlah. Demikian Abu Bakar As-Siddiq selanjutnya berpidato, orang yang lemah di antara kalian menjadi kuat di sisiku hingga aku serahkan haknya kepadanya. Dan ingatlah, orang yang kuat di antara kalian menjadi lemah di sisiku hingga saya ambil yang bukan haknya daripadanya. Selanjutnya saudaraku yang berbahagia, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan pidatonya dengan dia berkata, taatilah saya selama saya mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan jika saya tidak taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul, maka tak ada keharusan bagi kalian untuk mentaatiku. Sungguh saudaraku yang berbahagia, betapa banyaknya kita jumpai dalam sejarah pidato dan janji muluk yang dikemukakan oleh para penguasa negara dalam level yang paling tinggi, barangkali sampai yang paling rendah di awal pemerintahan mereka. Tetapi belum pernah kita temui dan takkan pernah kita temui hikmah yang dalam dari neraca keadilan seperti ini. Dan suasana tambah menakjubkan dan mengagumkan karena jalan yang ditempuh oleh pengucapnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sehelai rambut pun tak pernah menyimpang daripadanya, dan sekejap saat pun tak pernah lalai atau melupakannya. Abu Bakar As-Siddiq tetap konsisten dengan apa yang dia ucapkan, bahwa dia menyatakan bukan dia yang terbaik di antara
yang lain-lain. Bahwa dia katakan orang yang lemah di antara kaum muslimin akan dijadikan kuat di sisinya. Dan orang-orang yang kuat di antara kaum muslimin yang merampas hak orang lain akan menjadi lemah di sisinya. Dan dia minta agar dia ditaati selama dia taat kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak ada ketaatan kepadanya tatkala dia tidak taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Beliau, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dia berkata, saya telah diangkat sebagai pemimpin kalian, tetapi saya bukanlah yang terbaik di antara kalian. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, alangkah mengagumkannya awal dan langkah pertamanya itu. Ia hendak mengikis dari manusia setiap sakwa sangka yang menyebabkan mereka menaruh pihak penguasa di tempat yang mereka tinggikan dari derajat dan kedudukan yang sebenarnya. Ia, Abu Bakar As-Siddiq, saudaraku, bermaksud hendak menanamkan dalam hati kaum muslimin yang ada waktu itu bahwa kekuasaan itu bukanlah suatu kelebihan atau keistimewaan, melainkan kekuasaan adalah sebuah pelayanan umum yang dalam sebagian besar di antara akan ditemui berbagai kesulitan, kesusahan dan tanggung jawab. Maka amat sangat terkenal, saudaraku yang berbahagia, bahwa di dalam Islam Sayyidul Qaum Hadimuhum, bahwa salah seorang pemimpin sebuah kaum maka dia adalah pelayan dari kaum tersebut. Dengan kalimat-kalimat yang gemilang inilah, saudaraku yang berbahagia, Abu Bakar As-Siddiq menegaskan bahwa kepemimpinan itu bukanlah untuk suatu keagungan, bukan suatu kebesaran, bukan suatu kehormatan, melainkan kepemimpinan adalah merupakan tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan bukan merupakan ketakaburan. Ditegaskan olehnya, saudaraku yang berbahagia, bahwa seorang pemimpin itu hanyalah satu individu yang merupakan bagian dari umat, dan bukanlah umat yang merupakan salah satu bagian dari individu tersebut. Selanjutnya, saudaraku yang berbahagia, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata, saya telah diangkat sebagai pemimpin kalian, tetapi saya bukanlah yang terbaik di antara kalian. Sangat benar, saudaraku yang berbahagia. Ia, Abu Bakar As-Siddiq, bukanlah yang terbaik di antara mereka disebabkan ia sebagai seorang pemimpin, tetapi ia yang terbaik di antara mereka karena ia adalah seorang yang bijaksana, seorang yang siddiq, yang jujur, yang pada dirinya cukup terhimpun kejujuran, keimanan, kebenaran, dan kecerdasan yang menyebabkannya menjadi orang kedua di samping Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, saudaraku yang berbahagia, keunggulan dia itu bukan karena dia sebagai pemimpin ansih, tetapi keunggulannya semata-mata karena kepribadiannya yang luar biasa. Siapakah lagi, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang lebih layak daripada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengucapkan kata-kata itu? Dan siapa pula yang lebih berhak daripada Abu Bakar As-Siddiq untuk menganut pendirian ini, yakni pendirian seorang pemimpin yang mengerti sepenuhnya bahwa ia tak mungkin menjadi seorang yang besar kecuali sekedar kebesaran yang dicapai oleh umatnya, dan tak mungkin bebas merdeka, melainkan itu merupakan pengejawantahan dari kemerdekaan yang dimiliki oleh kaumnya, dan dia merasa tak mungkin menjadi kuat karena kekuatan itu tidak lain adalah merupakan pengejawantahan kekuatan yang dipunyai pula oleh rakyatnya, serta tak mungkin merasa tentram kecuali bahwa ketentraman itu adalah merupakan realitas ketentraman yang dirasakan oleh bangsanya. Masya Allah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, cara satu-satunya untuk itu menurut pendapat beliau adalah rakyat harus menyadari bahwa ia, Abu Bakar As-Siddiq, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah, adalah satu-satunya jaminan untuk mendapatkan segala kebaikan, kebenaran dan keadilan yang diharapkan untuk tanah air dan untuk negaranya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq berkata dalam pidatonya itu, saya bukanlah yang terbaik di antara kalian, maka jika saya benar, bantulah
dan jika saya salah maka betulkanlah. Inilah tugas kewajiban umat menurut Abu Bakar As-Siddiq, saudaraku yang berbahagia. Tugas kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Dan inilah intisari hubungan antara rakyat, antara yang dipimpin dengan pihak pemimpin, yakni agar mereka rakyat menjadi pembantunya, baik bagi dirinya, bagi diri mereka sendiri maupun bagi tanggung jawabnya. Dan hal ini, saudaraku yang berbahagia, tak mungkin tercapai kecuali jika rakyat dan pemimpin bersatu menggunakan akal pikiran, dan rakyat bukan sebagai pengekor yang merusak dan akan merongrong terus-menerus. Demikianlah rakyat akan membantunya bila ia berada dalam kebenaran dan meluruskannya bila ia berbuat sesuatu kesalahan. Setelah membicarakan ikrarnya, saudaraku yang berbahagia, setelah kita membahas apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat dia dilantik sebagai seorang khalifah, maka marilah lihat pula bagaimana pendiriannya mengenai hukum. Inilah perkataannya: orang yang lemah di antara kalian menjadi kuat di sisiku hingga saya serahkan haknya kepadanya, dan orang yang kuat di antara kalian menjadi lemah di sisiku sehingga saya ambil barang yang bukan haknya daripadanya. Selanjutnya beliau berkata, saudaraku yang berbahagia, taatilah saya selama saya mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan jika saya tidak taat maka tak ada keharusan bagi kalian untuk taat kepadaku. Masya Allah, supremasi hukum betul-betul dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bukan hanya sekedar omongan atau pepesan kosong belaka. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kejujuran corak manakah, kejujuran jenis manakah, dan ketaatan macam apakah yang mempesona hati kita? Seorang tokoh dengan segala kelebihannya dan berada di tengah-tengah golongan orang-orang yang beriman, lalu memulai pemerintahannya dengan menyeru umat dalam ikrar besarnya agar mereka mengambil tempat di sampingnya dengan beroleh hak yang sama dan memikul kewajiban yang tidak berbeda juga. Dan itu, saudaraku yang berbahagia, benar dan tidak akan salah lagi. Ia, Abu Bakar As-Siddiq, adalah orang besar dalam hal apapun juga, dan dengan ucapan serta perbuatannya kaum muslimin menyadari bahwa ia memiliki suatu kelebihan. Abu Bakar As-Siddiq memiliki kelebihan atas mereka, tetapi ia, Abu Bakar As-Siddiq, selalu membutuhkan dan amat memerlukan kelebihan yang terdapat pada diri masing-masing dari kaum muslimin. Begitu juga ia, Abu Bakar As-Siddiq, mengharapkan pendapat, kepercayaan dan keteguhan dalam membela kebenarannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Abu Bakar As-Siddiq menerima jabatan khalifah itu tanpa mengharapkan dan menginginkannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq lebih suka dan dia menunjuk kepada Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Namun karena didukung oleh orang dan Umar bin Khattab sendiri menyerahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan suasana waktu itu memang gawat. Kaum muslimin goncang dengan ditinggal mati oleh Rasulullah. Kemudian berturut-turut ujian menerpa negara waktu itu, menerpa pemerintahan. Dimulai dengan orang tidak mau membayar zakat lagi. Kemudian muncul orang-orang murtad. Kemudian setelah itu pemberontakan ada di mana-mana. Dan setelah itu banyak muncul nabi-nabi palsu. Maka dengan melihat kegentingan suasana yang seperti ini, dengan tidak maunya orang-orang kaya membantu orang-orang miskin, ini adalah suatu bahaya besar. Dengan murtadnya orang-orang dari Islam ini juga suatu bahaya yang besar. Apalagi muncul pemberontakan, separatisme di sana sini dari berbagai suku yang ada waktu itu. Maka saudaraku yang berbahagia, dia, Abu Bakar As-Siddiq, karena sangat melihat bahaya yang akan timbul, bahaya yang sangat serius akibatnya di saat-saat genting seperti itu, maka
Dia bukan lari dari tanggung jawab, mengucilkan dirinya acuh tak acuh. Dan dia akan menghindarkan diri dari jabatan yang diperebutkan oleh orang hingga mereka berusaha mati-matian untuk memperolehnya. Tetapi justru saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dia berkata, demi Allah, tak pernah saya memimpikan menjadi pemimpin umat, walau hanya sehari atau semalam pun. Dan tak pernah pula saya memintanya kepada Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dan kalau tidaklah dengan meninggalkan jabatan itu berarti lari meninggalkan tanggung jawab terhadap agama dan keimanan, tentulah saya akan lari kemana di bawah kaki. Artinya dia akan menghindari kepemimpinan itu. Dan hal itu saudaraku hamba Allah yang berbahagia pernah dicobanya, yakni setelah ia selesai memadamkan api fitnah yang dinyalakan oleh orang-orang murtad. Pada suatu hari Umar bin Khattab memasuki rumahnya. Kiranya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apa yang didapatkannya? Abu Bakar As-Siddiq sedang menangis, saudaraku yang berbahagia. Demi melihat olehnya, ya, tatkala Abu Bakar As-Siddiq melihat Umar masuk ke dalam kamarnya, ke dalam rumahnya. Kemudian mereka berdua berhadap-hadapan. Dan melihat Abu Bakar As-Siddiq sedang menangis, maka keduanya berangkulan. Seolah-olah Abu Bakar As-Siddiq memperoleh penyejuk dari dahaga, dari masalah-masalah yang sedang dia alami. Sambil dia berkata, wahai saudaraku Umar, saya tak memerlukan jabatan pemerintahan ini sebenarnya. Tetapi Umar tak hendak membiarkannya menyelesaikan perkataan itu. Jadi tatkala Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyatakan seperti itu, bahwa sebenarnya jabatan itu berat bagi dia, maka dipotonglah oleh Umar kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia berbicara, kemana lagi tempat lari? Karena demi Allah, kami kaum muslimin tak hendak memberhentikan Anda, wahai Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, dan tidak pula hendak meminta Anda supaya berhenti. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah bagaimana seorang pemimpin seharusnya. Sekarang kita menyaksikan dari peristiwa ini, yaitu tatkala Abu Bakar As-Siddiq mempraktekkan apa yang menjadi ucapan-ucapannya. Demikianlah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kajian kita untuk kali ini, dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengkaji lebih lanjut dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini. Bagaimana dia betul-betul mempraktekkan dari pidato-pidato yang dia ucapkan di hadapan rakyat atau kaum muslimin waktu itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.